the first 2 years of my leadership is chaos. Kalau ditanya ya, proses membangun ekspor di awal itu tuh buat tuh gimana sih? Itu proses yang very challenging buat aku gitu. Kalau dibilang masa terendah dalam hidup tuh pas masa itu. Tapi ketika ditanya lagi, lo mau ulangin lagi nggak proses itu dan jadi diri lo yang sekarang? Definitely yes. Quality yang kita deliver itu harus align sama goals-nya. Lo punya mimpi pengen jadi brand yang dikenal di luar negeri, tapi kalau quality kita segini, nggak akan bisa. Hi, it's Gian, and this is Mind of a Builder, decoding the minds of those that dreamt and built. Selamat datang di Mind of a Builder. Di episode ini, kita kedatangan Angel Lukito, leader dan transformational force di belakang Export. Brand pas lokal yang umurnya mungkin nggak beda jauh sama orang tua kita sekarang, 45 tahun. Sungguh brand legendaris. Tapi meskipun brand ini sudah berdiri lama, di tangan Angel yang waktu itu baru lulus kuliah, Export berhasil di-rebrand jadi lebih muda, lebih segar, dan lebih berani buat nyoba hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu kisah sukses rebranding di Indonesia yang hari ini akan kita kulik secara mendalam. Apa pemicu, proses, tantangan, dan strategi ke depan untuk perusahaannya bisa terus relevan? Let's dive in to find out and see how Angel is making an impact with Export. Rebranding first as a decision. Kan kalau temanya atau value-nya Export tuh cari jati dirinya, self-discovery, bring yourself out. Yep. How did you find the confidence first in yourself and in the company to know that we must do a rebranding and we must do a rebranding the way I want to do the rebranding, Angel? Wow, tough questions. Jadi sebenarnya pertama kali kenapa kita notice bahwa kita harus bertransformasi dengan cara rebranding itu ada beberapa hal yang terjadi, which is adalah memang ada penurunan juga secara bisnis pada saat itu gitu. Ini jadi indikasi paling pertama sebenarnya, ya indikasi paling pertama dan berjalannya itu bukan hanya 1 tahun tapi sudah dalam 4 tahun ke belakang gitu. Jadi itu salah satu hal yang paling pertama kita notice. Dari situ dianalisa ternyata memang kita figure out bahwa Export ini seakan-akan seperti kehilangan jati dirinya gitu, the soul. Padahal kita brand lifestyle yang harusnya maksudnya soul-nya itu harus kuat gitu. Dan akhirnya itu menjadi landasan juga gitu kenapa kita harus melakukan sebuah perubahan pada saat itu. As simple as that sebenarnya. Dan apa yang membuat kita confident ya dengan data sih. Akhirnya data-data kita kumpulkan, kita juga doing research, kuantitatif, kualitatif. Kita juga partner up waktu itu dengan salah satu branding agency untuk meyakinkan kita bahwa this is the right decision. Kemudian juga ada dialog dengan shareholders juga gitu, bahwa kita percaya ini jalan yang harus ditempuh gitu. Walaupun I think tidak mudah juga ya gitu. Tapi kalau untuk meyakinkan diriku sendiri, pertanyaannya adalah jujur pada saat itu aku sangat nervous sebenarnya, kayak takut gitu. Apakah ini benar atau enggak ya? Karena aku belum pernah melakukan ini sebelumnya gitu. Kayak sih. Jadi aku tuh the whole process of rebranding di tahun 2021 aku tuh nervous banget, kayak itu bakal berhasil atau enggak ya kayak gitu. Tapi senjata-senjata yang aku siapkan supaya membuat aku lebih sure adalah tadi sih gitu. Jadi doing research, terus juga partner up sama branding agency juga. Kemudian banyak dialog sama tim, sama leaders juga yang udah di-export lama gitu. Making sure dapat the holistic data, akhirnya ya udah deh kita jalanin bareng gitu. Mungkin ada 3 hal ya. Pertama sebenarnya sebelum itu rebrandingnya Export udah melalui rebranding mungkin 7 kali ya, itu yang ke-8 kali ya. Itu pertama. Itu juga pada saat kayaknya baru masuk COVID juga kan sebenarnya, Angel. Betul. Dan ketiga tadi yang Angel bilang
uh, I think you had just graduated ya, Yes, exactly. Angel gitu. It's quite amazing the way I see it. How did you actually how did you approach it? I know you found the confidence in the end ya, tapi kayak how did you approach that very tough situation ya? Yes, kalau dipikir lagi juga apa ya? Yang pertama sih yang aku pegang itu adalah trust dari founder of Export, which is adalah papaku sih, gitu. Maksudnya beliau kasih this opportunity, kasih kesempatan dan percaya akan maksudnya langkah-langkah yang aku propose itu jadi confident terbesar sih. Karena beliau kan sebenarnya the founder ya, maksudnya it's his baby gitu. Karena Export itu adalah brand pertamanya beliau waktu umur 17 tahun gitu. Dan dia percayakan untuk aku bisa merumuskan sesuatu karena sebenarnya waktu itu mindsetnya adalah let's say go big or go home gitu. Karena brandnya juga lagi dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kita harus do something different, transformasi. Ya udah kita coba gitu. Kalau Angel lihat sejarahnya Export tapi beserta juga grup Eiger dan Bodypack juga ya. That mindset of go big or go home yang aku baca dan atau dengar kan sebenarnya pada saat itu your father had the mindset of counterclockwise thinking kan sebenarnya. Jadi walaupun orang lagi zaman yang tentunya sangat sulit ya di zaman pandemi, tapi ini long term investment gitu. Sekarang kan grup Eiger dan Export udah 45 mau menjelang 46 tahun. Pada saat itu udah 40 tahun. Has that go big or go home mentality or being bold ya? Has that always been a pillar towards the company, your family's history and approach, Angel? Yeah, exactly. Dan itu tuh values yang kalau dari papa tanamkan itu adalah ya tadi mindset counterclockwise gitu. Ketika kita membangun sebuah bisnis, harus ada hal yang menonjol, not average, let's say kayak gitu. Karena kalau enggak, kita enggak akan punya unique selling point yang different kan sama maksudnya competitors gitu, let's say. Jadi selalu mindsetnya gitu, si counterclockwise. Mungkin mindset ini juga yang beliau punya sampai akhirnya mengapprove untuk doing rebranding yang ke-8 kali gitu, dan di-initiate sama anak yang belum pernah bekerja gitu, anak yang baru lulus. Mungkin itu counterclockwise yang dia rasa bener gitu pada saat itu. Jadi ya selalu totalitas itu tuh salah satu yang papaku juga selalu bilang harus begitu gitu. Kalau dalam berbisnis itu either lo kasih 110% atau udah nggak usah sama sekali aja gitu. Jadi mindsetnya selalu kayak gitu. Go big or go home and stand out ya, Angel. Yes. Kalau Angel lihat pengalamannya Angel di Export dan juga mungkin juga sekalian lihat perkembangan grup Export dan Eiger Bodypack selama ini, how do you balance, balik lagi ke tadi, standing out, being bold, go big or go home, apa kuncinya menurut Angel bisa ngebalance going bold sama juga managing risk juga? Iya, exactly. Itu juga yang selalu maksudnya aku pegang gitu, bahwa harus siap dengan datanya juga gitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang bold, yang tentunya ada resikonya, semuanya tuh sudah terukur. Kita udah tahu yang paling buruknya dan paling baiknya gitu. Kayak the best result sama yang the least gitu. At least kita udah tahu persis, makanya proses research itu adalah proses yang paling tebal sebenarnya di awal gitu. Jadi mungkin backing up with data itu sih gitu. Tapi kalau kita nggak pernah berani untuk ngambil the first step, kita nggak ada chances untuk dapat the best result gitu. Jadi emang harus berani aja gitu. Jangan sampai
nggak berani juga ya, Angel emang harus itu ambil mindset, langkahnya. Iya, itu mindset yang didapetin dari maksudnya papa gitu. Which kalau aku sih jujur aja pada saat itu ya ada rasa nggak beraninya juga ya, tapi beliau tuh mendorong gitu, berani. Nah itu yang aku belajar soal entrepreneur mindset kan selalu dibilang kayak gitu, harus berani ya gitu, take the risk. Now, rebranding as an organization. Tadi kita ngomongin keputusan yang sangat bold, berani ambil langkah. Yang lebih bold lagi kan Angel juga spin-off ekspor dalam PT yang sendiri ya, Angel ya, PT 23 ya. Betul. Angel. Mungkin bisa cerita nggak proses untuk karena kan ini bukan hanya masalah, bukan hanya tentang rebranding, logo, product design, ekspor, tapi juga a complete organizational transformation ya, Angel. Nah, bisa cerita nggak thought process behind transforming or spinning off or starting a new organization to export? Gimana Angel juga set culture, values, visi misi yang baru untuk menghasilkan rebranding strategi yang tadi Angel cerita. Jadi memang aku juga belajar ya recently gitu, maksudnya selama beberapa tahun terakhir juga ternyata proses rebranding itu benar-benar dari hulu ke hilir gitu. Perubahannya bukan cuma ngomongin soal perubahan logo, visual identity, products-nya, tapi juga sampai ke people-nya, ke bisnis modelnya, culture-nya, values-nya, kayak semuanya ini tuh jadi hal yang penting banget untuk dibalut gitu. Karena kalau enggak jadinya nggak holistik gitu. Tadi kamu sempat mention juga soal perubahan PT itu. Jadi memang sebelumnya ekspor itu under one PT namanya PT Egerindo. Di dalamnya ada brand ekspor, Eger sama Bodypack. Nah, di tahun 2021 sebelum rebranding sebenarnya kita tuh the team, the group initiate untuk bikin satu PT baru under Bodypack sama Eger. Bodypack sama Export kok Eger. Jadi harapannya dengan this new PT gitu bisa bergerak lebih lincah, bisa bergerak lebih agile. Itu juga keyword yang sangat penting sih gitu. Karena memang sebelumnya ketika ada 3 brand dalam satu organisasi, memang sulit juga untuk jadi agile gitu. Karena pada saat itu skala bisnisnya yang paling besar tentunya Eger ya gitu. Jadi sulit gitu, memang kenyataannya sulit untuk being agile di sebuah organisasi yang ibaratnya kapalnya tuh udah besar gitu. Ini tuh kita kayak butuh speedboat kecil yang kayak lincah banget gitu. Nah makanya bikin PT baru gitu, analoginya seperti itu kira-kira. Ketika bikin PT baru ini kita memang benar-benar dari a very small team, dan proses itu juga sebenarnya tidak mudah karena tidak ada yang suka namanya perubahan, tuh nggak ada yang suka. Sangat tidak mudah karena momen itu juga pas lagi momen pandemi kan. Ya, momen pandemi di mana banyak ketidakpastian dan sebagainya gitu. Jadi momen yang buat aku sangat challenging sih gitu, fase-fase awal itu. Pas mendirikan atau menginitiate atau ekspor jadi kayak jadi pillarnya sendiri ya di PT 23 bareng Bodypack juga ya, tapi mungkin kita fokus ekspor ya. Yang tadinya kita pindah dari kapal besar ini ke beberapa speedboat yang kecil dan cepat ini, what were some of the toughest decisions or trade-offs you had to make ya, Angel? Maksudnya tentunya kan tadi yang Angel cerita, nggak ada yang suka atau kadang-kadang nggak nyaman kan dengan perubahan. Banget ya. Yang tadinya Angel kan sebenarnya, tadi kita juga bahas ya, you love doing export karena you get to do product design and marketing and rebranding, tapi kan ini juga harus fokus ke people management, human capital, human resources juga. What new values tadi besides in addition to being agile did you have to implement?
what tough decisions and what sacrifices did you have to make ya in terms of or what new things that did you have to implement di PT 23 yang tadinya nggak ada di PT Eiger Indonesia, Angel? Yang paling mendasar sih sebenarnya bisnis proses yang simple. Okay. Simple dan jadinya tadi lincah jadinya gitu. Proses approval itu bisa cepat, gitu kan? Proses approval bisa cepat, eksekusinya bisa cepat. Itu sebenarnya jadi salah satu paling foundation yang kita bikin konsepnya tuh gitu. Jadi bisnis proses yang lebih ringkas lah. Kira-kira gitu. Tough decisions ya. Pada proses awal memang pada akhirnya kita dari small teams banget kan. Gitu, dimana kita harus benar-benar jadinya mengajak tim untuk kita doing ini bareng-bareng gitu. Karena kita juga masih belum mampu untuk nge-hire banyak orang gitu, dan secara organisasinya juga belum siap gitu. Masih awal-awal, masih kayak baby gitu, masih awal banget. Jadi bagaimana caranya kita ngajak tim untuk bisa jadinya kalau orang nyebutnya palu gada ya. Somehow awal-awal tuh very tough gitu, dan aku memang berasa banget tensinya seperti apa gitu. Jadi itu tuh dilakukan daily ya. Bagaimana aku juga ngeliat tim luar biasa banget gitu effortnya pada saat awal-awal, karena kita dari a very small team gitu. Yang aku pernah baca itu Angel kan pas nge-lead export, you value, one of the main values that you have is sharing ownership with your team juga. Mungkin itu tadi part of tadi ceritanya Angel, how you get everyone together dengan inisiatif rebranding dan transformasi ini. How do you get the first 5, 10, 20 people to really feel ownership? Karena kan it's tough, not semua karyawan mau ada sense of ownership itu. What was your approach, Angel? Oke, jadi untuk dapetin keyword tadi ownership sebenarnya itu along the process, dan aku juga baru dapetin let's say 2 tahun terakhir. Tapi the first 2 years of my leadership is chaos. Jadi aku juga masih belajar banget, sampai sekarang masih belajar tentunya, banyak sekali hal yang harus aku improve gitu. Tapi 2 tahun pertama itu aku masih belajar banget sebenarnya untuk not micromanaging. Jadi 2 tahun pertama itu ini my biggest learning in my leadership adalah tidak micromanage. For the sake of aku nggak mau ngerepotin orang lain, aku pengen quality tetap bagus, misalnya sesuai dengan apa yang aku harapkan. Jadinya aku taking over pekerjaan orang lain, dan pada saat itu jadinya aku overwhelming sendiri. Dan itu nggak sustainable sama sekali. Dan ternyata apa yang aku kira, aku tuh membantu dia mengerjakan sesuatu gitu ya, nggak mau ngerepotin dia, karena tadi waktu timnya kecil banget kan, ternyata itu nggak nyaman buat dia. Sampai pada akhirnya people come and go. Pada satu momen ada, ini momen terchallenging juga di my leadership journey, di mana beberapa tim ekspor itu resign dalam waktu yang bersamaan. Itu aku belajar banget sih. Salah satu part besarnya adalah I think itu gitu. Aku learn ternyata itu gitu. Dan figuring out, akhirnya organisasinya semakin bertambah, timnya semakin bertambah. Aku juga belajar untuk delegate, belajar untuk trust, dan ternyata ketika aku belajar untuk ngasih ownership ke tim gitu, hasilnya jauh lebih baik gitu dari yang aku bayangin. Di situ aku belajar bahwa wow, ternyata ownership itu sepenting itu ya gitu. Jadi aku belajar untuk ngasih ruang ke timku untuk dia tuh bisa explore, untuk bisa ngelakuin pekerjaannya, untuk innovate dengan ruangnya dia itu loh. Gitu sih. Karena setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata papaku tuh juga ngasih aku ruang sebenarnya. Gitu.
Jadi ruang ini yang rasanya aku harus kasih juga ke timku gitu. Tapi tetap maksudnya kita lihat juga dipantau lah gitu, kayak bener nggak ya arahnya gitu. Gitu sih. Jadi itu learnings terbesarku gitu. Tapi bentuk atau bagian dari self reflectionnya Angel tadi tuh juga apa ya, berkaca dan melihat cara papanya Angel juga bagi ownership ke Angel ya selama ini. Maksudnya dia juga nggak micromanage mungkin, dan dia kasih space, trust dengan mungkin ekspektasi, dengan data yang lengkap dan lain-lain. Betul. Angel. That's remarkable. Mungkin tadi poin tentang micromanaging ya, Angel. Karena kan mungkin untuk banyak Gen Z atau young millennials yang baru jadi manajer, baru jadi GM, baru jadi sebagai tim atau division lead, itu tentunya mungkin nggak semua orang, tapi banyak banyak kan orang yang ada tantangan tadi micromanaging ya, karena kan yang tadi kita biasanya jadi individual contributor atau task eksekutor, kita yang harus supervise 5 atau 10 orang. Dalam proses tadi Angel berevolusi sebagai manager, sebagai leader, karena sekarang udah delegasi, udah membagi ownership, udah tidak micromanage. How do you do that while still maintaining quality assurance, quality control yang baik? Karena kan sebenarnya ada beberapa toko, ada toko di Bandung, ada toko di Jakarta. What's your approach to not micromanage, tapi still as a leader ensure that everything tuh sesuai value, standarnya ekspor, dan reputasinya tetap terjaga, Angel? Jujur sampai sekarang pun aku masih belajar dan ngulik juga kayak the best way untuk memastikan dua hal itu gitu. Tapi yang pasti hal-hal yang cukup praktikal itu adalah kita ada bi-weekly meetings dengan leaders gitu, making sure update progress, update performance juga gitu. Kalau performance sebulan sekali biasanya. Jadi tetap ada proses itu gitu. At the same time setiap one-on-one meetings sama leaders biasa sebulan sekali juga kita membahas performance di departments-nya. Nah di situ seringkali ada problem-problems yang tidak tercapture sama mata gitu. Sangat deep, sangat personal, tapi one-on-one session ini menurut aku sangat penting sih. Gitu, dimana kita bisa lebih open untuk discuss soal problems. Itu juga menjadi salah satu cara gimana aku bisa dapetin problems yang nyata gitu. Kadang tuh nggak kelihatan soalnya, nggak kelihatan sama kasat mata gitu. Apa ya, terus selain itu ini menurut aku efektif adalah aku suka nanya feedbacks ke aku. Maksudnya nanya their feedbacks about me. Karena aku juga merasa leadership skills aku juga masih harus terus learn gitu. Jadi di one-on-one session aku selalu nanya juga sih, kayak lo punya feedback nggak buat gua bulan ini? Menurut lo gimana gitu. Di situ tuh nemu banyak hal banget juga. Kadang sakit ya. Sakit gitu, tapi justru aku suka gitu dapat honest feedbacks. Itu aku suka banget karena kalau enggak ya kita banyak blind spotnya juga kan gitu. Nah seringkali feedback itu yang membuat operational bisnisnya tuh jadi lebih lancar gitu, karena aku melihat peran kolaborasi antar leaders ini tuh penting banget gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi emang humility sebagai leader tuh penting, dan mungkin semakin tinggi atau semakin ada peran leadership-nya, justru kita harus memastikan komunikasi antar para leader yang lain yang penting ya, Angel ya. Yes. Now rebranding as a science. Okay. Ini sebenarnya yang aku
tertarik banget juga sama ceritanya Angel dan Export. You're well known, tadi juga Angel cerita juga, to really value user atau audience customer feedback, melakukan tadi holistic, complete, quantitative dan qualitative research with all your rebranding and new product design and development. Having said that, or given that, was that difficult, Angel, to convince your team, a team of designers and creative people, to go with a data-driven approach with things, or a very complete research approach? Sebenarnya kalau dibilang tim marketing sama tim produk itu nggak memakai data tapi lebih ke creative side, I think timku tuh nggak seperti itu justru. Okay. Jadi sangat mereka sangat peka terhadap data justru. Dan data itu menjadi salah satu poin untuk mereka mengeksekusi suatu strategi gitu. Karena tanpa data validasinya kan jadinya rendah gitu. Kayak menurutku creativity sama data itu memang jadinya kayak harus kawin gitu. Karena kalau creativity itu kita dapetin authenticity dari brandnya, tapi data ini adalah ngevalidasi customer kita sebenarnya butuhnya apa. Jadi ini tuh perlu dikawinin, karena ketika kita let's say produk gitu ya, melaunch sebuah produk yang cuman based on apa yang menurut kita bagus, belum tentu customer suka juga kan, kayak gitu. Jadi dua hal ini tuh jadi satu gitu. Tapi tentunya proses ini juga step by step sih gitu. Kita juga dalam awal rebranding 2021 sampai sekarang terus belajar metodenya yang paling pas tuh gimana gitu. Ada juga proses trial and error. Ada yang waktu itu lebih tebel, oke, ini kita harus agak berani nih ngeluarin produk yang agak nyeleneh. Contohnya di 2022 kita ngeluarin tas khusus untuk Anabul waktu itu. Tas untuk anjing, kucing gitu. Prices-nya lumayan tinggi, tapi gemes banget. Tapi pada itu tren Anabul tuh lagi, maksudnya punya pet itu lagi tinggi gitu. Jadi kita coba create kayak gitu. Maksudnya secara learning itu bagus untuk branding, tapi in terms of revenue-nya nggak terlalu gitu. Jadi learning terus jadinya setiap tahun sih kita tuh di tim internal. How do you balance between doing research yang lengkap banget versus kayak analysis paralysis yang how do you manage that balance ya, Angel? Kan nggak mungkin 100% confident juga ya terhadap satu keputusan, mau itu tambah fitur ini atau ganti desain ini. How do you balance that with you and your team? Jadi yang pertama itu adalah sebenarnya research tentunya, proses research ke audience, kemudian juga dikawinin balik lagi sama creativity dari tim, dan kita tuh harus authentic desainnya. Desainnya tuh benar-benar expert banget tuh yang kayak gimana sih gitu. Kayak gitu. Jadi itu juga jadi salah satu pakemnya kita gitu. Export banget tuh kayak gimana. Dan kita tuh ada meetings biasanya juga bareng sama departments lain. Contohnya dari commercial, dari merchandising juga, dari tim customer support, dari marketing, dari PRD, dan dari aku. Akhirnya maksudnya decision maker. Nah, semua ini tuh biasanya insight-nya beda-beda. Ya, insight-nya biasanya beda-beda. Satu lebih ke commercial performance-nya kira-kira gimana nih gitu kan. Terus kalau dari merchandising, dari sisi budget allocations-nya gimana, based on history datanya produk yang gini kira-kira bakal laku atau enggak gitu kan. Dari marketing nanti bakal disalurin kemana aja. Jadi terus dari brand, bagaimana ini sesuai dengan objektif brand kita tahun ini enggak ya. Jadi kayak seru banget tuh, kayak semuanya tuh punya POV yang beda-beda. Nah jadi gimana caranya supaya kita bisa ngejahit semua POV ini jadi satu decision. Terkadang tuh ada yang disagree juga, ada sih. Maksudnya ada yang satu department disagree gitu.
ada yang agree, disagree. Tapi after that meeting ya ketika sudah diputuskan ya harus jalan gitu. Kadang ada juga part of intuitif dari sisi, mungkin dari sisi aku gitu ya. Ini harus tetap launching walaupun kemungkinan datanya bilang ini. Tapi harus gitu. Nah, gimana kawinin kan ada dari satu sisi ada data, ada research, tapi untuk sesuatu yang kreatif atau desain tetap ada aspek authenticity-nya, ada aspek taste-nya juga kan. Kayak maksudnya like misalnya kalau aku lihat tas ekspor or I have a tas ekspor tuh kayak mau keren dan lengkap datanya kan tetap kok. Betul. Angel dan tim bisa tahu warna hijau ini sama warna biru ini tuh bisa it works gitu. It works as a design like how. Iya. Jadi kita biasanya setiap tahun tuh ada proses doing color analysis. Jadi tahun ini kita forecast akan ada tren warna apa gitu kan. Yes, tren warna apa. Terus kemudian kita juga learning dari past performance, warna-warna seperti apa yang disukai oleh customer, gitu. Selain itu juga kita ada ngobrol sama customer juga gitu. Warna-warna seperti apa sih yang sebenarnya kalian suka? Tentunya customer yang kita pilih ya, gitu. Jadi itu menjadi landasan awalnya. Oh ini warna-warna yang akan kita pilih nih untuk tahun depan misalnya. Nah dari situ baru di mix and match based on taste-nya dari designers dan juga dari sisi ya dari aku dan biasanya tim lain juga kasih masukannya gitu. Jadi makin apa ya ibaratnya filteringnya makin banyak. Itu tuh bikin kita semakin yakin warna ini tuh yang paling pas gitu. Kayak gitu. Tapi ada basic research-nya dulu pasti di awal gitu. Tetap, ya. Forecast tahun depan tuh kira-kira warnanya warna apa, kayak gitu sih. Wow. Gitu. Tapi memang proses itu tuh kita learning terus juga Gian. Jadi tahun pertama kita ngeluarin produk pas awal banget rebranding, beberapa warna juga nggak working gitu. Ternyata kombinasi ini sama ini di tas ukuran besar tuh, wah ini nggak laku. Nah, udah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kita kan learningnya makin banyak tuh. Jadi mungkin dari situ makin cakap untuk memilih warnanya tuh seperti apa misalnya. Gitu. When we look at export, sebenarnya kan we know that it's actually part of the family, the Iger family ya. Angel, tapi kan export was actually the original brand that your father started, right? In 1979, before he created Iger ya. What values have stayed the same atau what approaches have stayed the same walaupun kayak kamu tadi bilang kamu rebranding ini, kamu bikin PT baru, kamu setup tim yang sekarang lebih agile gitu, tapi apa hal-hal yang emang papa kamu udah implement dari dulu yang you will never change and you will always keep di organisasi dan jiwanya ekspor Angel? Satu hal sih, jadi nama holdings kita tuh BNB Incorporations. Jadi BNB itu artinya blessed and blessing. Jadi kita tuh harus intinya adalah kita harus jadi berkat, kita harus jadi dampak gitu. Dampak di sini kita ngomongin pasti dari lingkaran paling terdekat dulu, which is misalnya yang terdekat adalah teams ya, teams, customers, harapannya Indonesia, kota Indonesia gitu. Jadi itu tuh jadi soul-nya gitu, dampak, impact, one word yang menurut aku sangat powerful tapi sulit banget dieksekusinya gitu. Karena seringkali dalam menjalankan business operationals itu kan banyak challenges-nya juga gitu ya. Jadi bagaimana kita terus ngebawa values itu kemana-mana, semua keputusan yang kita bikin tuh selalu ke situ gitu. Itu values yang
aku pribadi selalu pegang sih, dan terus belajar gimana cara mengimplementasinya dengan baik ya. Sampai sekarang pun masih belajar sih. Mungkin kan dari kecil papa kamu juga bawa kamu ke toko dan jaga kasir. I think juga kakek kamu juga bawa also introduce the business to your father at a young age. Jadi emang jiwa entrepreneurship atau jiwanya ekspor Eiger, I'm guessing has been with you dari kecil ya, and your father's and your mother's approach juga ya. Tapi what did you not realize back then tapi you realize now about what was special about how your parents their approach to entrepreneurship, how they their approach as an entrepreneur, how they led Eiger gitu. What did you, walaupun udah tahu oh tokonya gini, jaga kasir kayak gini, bisnisnya kayak gini, tapi kan sekarang udah di dalam, sekarang udah menjalankan 5-6 tahun. What did you only realize now about your father and his way of leading now versus that you didn't realize as a kid, Angel? Mungkin adalah dia selalu fokus ke people sih, dengan cara yang dia anggap benar gitu. Tapi keywordnya tuh selalu yaitu gimana dia bisa ngasih dampak ke orang lain gitu. Impact ke others, tapi dengan cara yang dia anggap dia rasa bener gitu. Kayak gitu. Mungkin itu sih. Wow. Because I know like he's one of, or he's like someone who is most influential to you in terms of your own journey. Like when I was like preparing for this, I also like listen to your father as well, and keren juga ya your dad, kayak maksudnya orang motoran dan lain-lain gitu, kayak and like when I see your profile, like you're really into design, and he's also like a cool figure juga. I feel like if you have a fashion brand or something, you have to be a cool person. Angel, tapi that was like my thing. Tapi okay, so impact is something that itu benang merah all the generations of export sama Eiger ya. I think Angel. Mungkin plus satu lagi sih. Satu lagi adalah semakin kesini aku semakin sadar gitu bahwa menjalankan bisnis itu tuh sama sekali buat aku pribadi it's challenging gitu, karena penuh dengan ups and downs. Terus aku realize gitu gimana seorang anak umur 17 tahun, papa kan waktu itu starting bisnis umur 17 tahun, dan dia tuh nggak suka sebenarnya dengan itu gitu. Sebelumnya kan mimpi dia adalah pengen bikin bengkel kan. Karena kuliah, STM, Sekolah Teknik Mesin sebelumnya, SMA-nya gitu kan. Mimpinya adalah pengen punya bengkel. Tapi kemudian dari keluarga, kemudian jalannya memang harus ke situ gitu. Akhirnya ngelanjutin lagi bisnis kakek pada saat itu adalah di tas kan, dikembangin sampai sekarang gitu. Ini aja aku baru 5 tahun gitu, dan gak ada apa-apanya gitu sama perjalanan beliau gitu. Mungkin yang aku baru realize adalah seberapa selfless-nya gitu seorang bapak gitu ya gitu, dan dia benar-benar do everything for the family gitu. Jadi itu juga yang buat aku ya baru realize sekarang ketika benar-benar sudah menjalankan gitu. Dan itu juga jadi salah satu kekuatanku gitu loh untuk diekspor, bahwa ada orang yang memperjuangkan brand ini gitu, dari dia harus give up his dream pada saat itu sebagai anak umur 17 tahun gitu.
buat aku itu something sih gitu. Jadi itu juga salah satu kekuatan sih jadinya gitu. 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 Ini baru realize barusan. Barusan. Iya juga ya. Wow, gitu. Do you feel that now with how you lead dan go all in dengan ekspor juga, Angel? Sebenarnya aku kalau ditanya ya, kayak proses membangun ekspor di awal itu tuh buat lu gimana sih gitu kan, kayak menyakitkan atau enggak, apalagi awal-awal pas rebranding gitu kan, waktu itu masih baru lulus dan sebagainya gitu. Itu proses yang very challenging buat aku gitu. Kalau dibilang masa terendah dalam hidup tuh pas masa itu, apalagi pas ditinggalin tim yang tadi aku ceritain di awal. Tapi ketika ditanya lagi, lo mau ulangin lagi nggak proses itu dan jadi diri lo yang sekarang? Definitely yes gitu. Jadi I think sekarang aku merasa ini memang jalan yang paling tepat yang aku harus jalanin. Dan kalau bilangin selfless nggak juga sih. Ini yang membuat aku fulfilled juga sih dalam hidup. Gitu. Apa kuncinya dan apa rencananya Angel untuk tetap maintain ekspor sebagai brand organisasi yang relevan ke depannya, Angel? How do you, karena mungkin nggak cukup rebranding sekarang, bukan maksudnya harus rebranding lagi ya, tapi kan harus tetap berinovasi gitu. How do you plan on doing that, Angel? Yang pertama itu adalah tentunya konsisten. Being konsisten tuh sama sekali nggak mudah ya, gitu. Dan bagaimana visi, values, business objective, branding, semua itu tuh bener-bener terus kawin dari tahun ke tahun, apapun situasinya, apapun challenges yang terjadi, makroekonomi, mikroekonomi, pokoknya kita harus terus konsisten gitu. Itu jadi salah satu menurutku kunci dan apa yang kita lagi perjuangkan juga sekarang. Jadi number one is konsisten. Itu. Kemudian yang kedua adalah preparing the people sih, gitu. Bagaimana tim semua tuh punya values yang sama. Karena people, teams, it's our shareholder sebenarnya, gitu. Tim tuh kalau ada yang bilang kan aset perusahaan gitu. Kalau menurut aku bukan aset tapi shareholders, it's our partners gitu. Nah, gimana caranya supaya terus bisa gandengan bareng-bareng sama tim dengan selaras? Itu yang challenging juga sih buat aku. Dan lagi belajar juga how to gitu. Tapi at least kita aware bahwa tim itu shareholders di brand gitu. Kayak gitu. Itu sebenarnya 2 poin ya, aku rasa yang sangat. Oh, yang terakhir ketiga, I think very important to have a goals, kayak North Star. Karena sekarang pun ketika kita ngadepin berbagai macam challenges, at least aku tuh kayak punya mimpi gitu. Export one day kita pengen punya foundation, education foundation. Kita akan jadi brand Indonesia yang jadi top of mind di luar negeri gitu. Kita tuh punya mimpinya di sana. Jadi apapun challenges-nya ya udah jalanin aja. At least kita step by step sedikit demi sedikit ke sana gitu. At least punya harapan gitu, kayak oke, kita bisa nih ke sana gitu. Gitu sih. Dan ketika kita punya goals-nya, aku juga selalu bilang ke tim, quality yang kita deliver itu harus align sama goals-nya. Lu punya mimpi pengen jadi brand yang dikenal di luar negeri, tapi kalau quality kita segini, nggak akan bisa gitu. Jadi mindset-nya gitu. Mindset-nya jadinya standarnya itu harus ditingkatin. Nah, itu yang ngebantu kita juga untuk ke arah sana gitu. I think itu sih. And terakhir, Angel, how do you view yourself as a leader now in 2025 versus when you joined in akhir 2019 atau awal 2020, and in export fashion or value in terms of bringing yourself out, finding yourself, where are you in that phase of your journey and what's next in that journey for you? Okay. Mungkin yang masih
aku pegang dari dulu sampai sekarang itu adalah bahwa aku itu selalu menempatkan diri sebagai gelas yang setengah kosong gitu. Setelah dipikir-pikir lagi, aku bersyukur dulu mengawali karir dengan aku tuh nggak punya jabatan apa-apa, maksudnya nggak punya pengalaman apa-apa. Karena dengan begitu aku tuh jadinya mau belajar nggak gengsi, mau belajar dari siapa aja gitu. Nggak gengsi karena ya iyalah gue belum punya pengalaman gitu kan. Yeah. Even though maksudnya sama timku gitu. Karena pada situ mereka yang udah lebih understand kan situasinya seperti apa gitu. Nah, hal itu tuh yang aku rasa masih jadi benang merahnya sampai sekarang sih. Mungkin kalau pertanyaannya yang different adalah dulu aku running bisnis ekspor karena aku mau bikin orang tuaku bangga. Dulu. Kalau sekarang tuh ini udah jadi kayak my life purpose. Ya, jadi kayak mungkin itu transformasinya sih. Ya, dan itu ditemuin along the way gitu. Dan pertanyaan next-nya ya. Oh, oke. Next-nya apa ya? Next-nya simple sih. Terus belajar jadi leaders yang lebih baik day by day. Karena aku memegang prinsip tadi sih, kayak gelas lo setengah kosong gitu. Akan terus begitu. Udah sih itu aja. Thank you so much, Angel. Thank you. Itu dia ceritanya Angel Lukito. Cerita rebranding ekspor yang tentunya pada awalnya nggak gampang dan penuh struggle juga. Baru lulus kuliah, belum ada pengalaman kerja, langsung dapet tanggung jawab nge-rebrand bisnis yang umurnya hampir 2 kali lipat lebih tua. No pressure, Angel. But thanks to her grit, the trust from her father, and her mindset to always keep learning. Lihat ekspor hari ini. Di kantor, transportasi umum, ojek, mall, sampai tempat nongkrong hits kaula muda, pasti ada aja yang pakai tasnya. Dan semakin banyak toko ekspor juga yang dibuka. Tapi cerita rebranding dan transformasinya ekspor, mungkin lebih tepatnya cerita Angel sendiri juga berkembang sebagai leader. Dan kalau ada satu hal yang gue notice, Angel is a leader that knows what she wants. Punya clear vision dan juga bisa nularin sense of ownership terhadap visi tersebut ke timnya. Bold mindset yang ada di dalam Angel dan keluarganya, dan gimana Angel nge-value data dan riset benar-benar stand out. Sampai warna pun dia riset dan dibuat sebagai forecast. Seperti yang Angel bilang, kita harus bold dalam berbisnis. Berani. Thank you, Angel, for the lessons and a rebranding story worth bookmarking for everyone. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Mind of a Builder, subscribe and follow our social medias @BuildInBlue. I'll see you in the next episode. Have an awesome day.